Shalom adik-adik, jumpa kembali di Golden Kids Online. Pada hari ini, Kak Zefan mau bercerita tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum itu, Kak Zefan mau ajak adik-adik buat berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang Engkau berikan pada kami semua. Kesehatan, kebugaran, dan nafas Tuhan. Dan pada hari ini kami mau memulai Golden Kids Online kami. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kan Kak Zefan tadi udah bilang nih temanya hari ini. Kak Zefan mau bercerita tentang pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sebelumnya itu terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik dan disaksikan banyak orang. Setelah itu beberapa hari setelah itu tuh para pengikut Yesus itu berkumpul nih di suatu tempat. Lalu tiba-tiba terdengar nih suara gemuruh dari langit seperti suara angin badai gitu. Nggak tahu, mungkin di atas sana lagi ada petir apa gimana, Kak Zefan nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab berkata bahwa terdengar suara gemuruh seperti angin badai. Lalu murid-murid itu melihat lidah-lidah seperti nyala api bergerak ke semua arah. Jadi ada lidah-lidah nyala api gitu, bergerak ke semua arah, lalu berhenti di atas kepala pengikut Yesus. Di sini nih mungkin tepatnya kali ya. Di mana ya? Di kepala sini, atas, pokoknya atas kepala sinilah. Di berdiri lidah-lidah api gitu, jadi menyala. Itu tuh. Lalu tiba-tiba para pengikut Yesus dan murid, ya lebih tepatnya itu murid-murid Yesus, mereka itu dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa apapun yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Tapi di situ juga banyak orang nih berkumpul dengan suara gaduh. Jadi gaduh, mungkin mereka bingung atau
gimana ya, karena mereka itu gaduh itu ketika orang banyak itu mendengar para pengikut Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tapi mereka bersukacita, tapi ada pula nih yang sangat heran. Lalu di situ tiba-tiba Petrus nih berdiri dengan berani memberitakan tentang pesan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Ia menjelaskan bahwa Yesus itu putra Allah dan memberitahu mereka betapa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi mungkin Petrus waktu itu kan berdiri dengan gagah gini, ngomong di depan ya, orang, langsung ngomong gini, Tuhan Yesus itu anak Allah, dia itu telah bangkit dan dia itu juga naik ke surga, diangkat ke surga. Mungkin Petrus bicaranya seperti itu. Jadi dengan gagah. Karena apa? Roh Kudus tercurah dalam diri Petrus. Lalu orang banyak itu bertanya nih sama Petrus, apa yang harus kami lakukan? Jadi tanyanya gini, Petrus, apa nih yang harus kami lakukan? Tapi Petrus mengajak mereka berbalik kepada Tuhan dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Petrus mungkin ngomong kayak gini, kamu percaya Tuhan Yesus saja, lalu dibaptis dalam nama Yesus. Lalu pada hari itu kira-kira 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga dibaptis. Lalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bersatu. Jadi satu, membangun kesatuan gitu. Jadi kalau orang dewasa bilang itu namanya unity. Jadi kesatuan. Mereka menjual apa yang mereka miliki dan memakai uang itu untuk menolong yang lain. Mereka memuji Tuhan, makin banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu ketika terjadi di dalam Petrus itu memberitakan tentang berita bangkitnya Tuhan Yesus, selalu banyak orang percaya itu. Orang-orang percaya itu jadi bisa bersedekah lah, bisa memberikan apa yang mereka punyai untuk mengasihi sesamanya, dalam arti menolong itu. Jadi selain menjual, mereka menolong sesamanya. Melalui itu banyak orang jadi percaya Tuhan Yesus. Semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus, wah, ini semakin menarik ini pelayanan Petrus. Karena apa? Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, jadi gitu adik-adik, cerita tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada masa itu. Jadi di dalam cerita pencurahan Roh Kudus ini ada beberapa konsep-konsep sebagai berikut ini ya adik-adik. Yang pertama, hanya ada satu Tuhan, namun dia ada dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Terus yang kedua, suara angin, badai, dan lidah api itu merupakan tanda fisik dari kehadiran Roh Kudus pada waktu itu ya. Sebenarnya Roh Kudus itu selalu hadir, sekalipun kita nggak bisa melihatnya. Tapi jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita dapat merasakan kehadirannya. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai kita, terutama adik-adik sebagai anak-anak Allah, di dalam hidup adik-adik. Lalu yang ketiga, orang-orang yang dikerumuni orang banyak itu berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Namun setiap orang mendengar apa yang diucapkan para pengikut Yesus itu dalam bahasa mereka sendiri. Maka mereka menjadi takjub. Lalu yang terakhir, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi sangat berani untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus, bahwa Yesus itu selain wafat, mati, dan dia itu dibangkitkan dan naik ke surga. Lalu hidupnya juga diubahkan sejak ia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Lalu ia menjadi tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Roh Kudus itu menyertai kita sekarang, dan dia juga memberi kita kuasa untuk mengikut Yesus. Nah, adik-adik, yang perlu kita ketahui juga, yang perlu adik-adik ketahui itu bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Contohnya Roh Kudus itu menolong kita hari demi hari untuk selalu menyadari keberadaan Tuhan.
Jadi roh kita hidup yang sebelumnya, roh kita itu hidup karena sebelumnya roh kita itu mati karena dosa, tetapi oleh kelahiran baru roh kita itu menjadi hidup. Terus Roh Kudus itu juga menolong kita agar dapat mengingat firman Tuhan. Ketika adik-adik dengerin khotbah gitu, ketika ke gereja duduk dengerin firman Tuhan, terus adik-adik ada kejadian apa ya gitu, Roh Kudus itu kadang mengingatkan adik-adik melalui firman Tuhan yang adik-adik dengerin. Supaya apa? Adik-adik itu bisa menghadapi setiap permasalahan dengan sampai selesai lebih tepatnya ya. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu juga menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita dan berdoa kepada Bapa bagi kita ketika kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Jadi intinya itu Roh Kudus itu membantu adik-adik berdoa ketika adik-adik nggak bisa berdoa. Dalam arti nggak bisa berdoa tuh gini adik-adik, adik-adik punya pokok doa ini, tapi adik-adik tuh nggak tahu apa yang harus diucapkan, apa yang harus didoakan. Aku kok kayak mungkin kayak Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku harus doakan. Itu di dalam hati loh ya. Nah, Roh Kudus itu membantu kita berdoa sehingga kita itu bisa berdoa. Lalu Roh Kudus itu memberi kita kuasa seperti yang diberikan Roh itu kepada Petrus. Nah, sekarang saatnya kuis. Jadi Kak Zevan mau ngasih kuis, tapi kuisnya harus dijawab lalu dikirim melalui WhatsApp, dikirim ke grup WhatsApp Golden Kids Online. Pertanyaannya, kuisnya yang pertama apa ya? Kak Zevan mau kasih pertanyaan apa ya? Kak Zevan bingung. Jadi gini, yang pertama, apa tanda yang terlihat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu telah hadir? Apa tanda yang terlihat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu telah hadir? Lalu pertanyaan yang kedua, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, bagaimana ia telah diubahkan? Jadi setelah Petrus itu dipenuhi Roh Kudus, bagaimana mereka itu diubah? Bagaimana Petrus itu diubahkan? Lalu yang terakhir, 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dengan cara bagaimana kalian mau memohon agar Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kalian? Jadi dengan cara gimana adik-adik itu minta ke Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memberi kuasa ke adik-adik? Jangan lupa ya, jawabannya dikirim lewat grup WhatsApp Golden Kids Online. Di ending acara Golden Kids Online kita mau tutup dengan doa ya. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Zevan berdoa ya. Tuhan Yesus, hambamu berdoa, anak-anakmu berdoa supaya anak-anakmu ini menerima roh yang darimu, yaitu Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang berani untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus, supaya setiap orang di sekitar kami menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus itu menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oh ya adik-adik, Kak Zevan lupa satu hal nih, yaitu ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik buat menghafal ayat ini. Pertama-tama kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Nih, Yohanes 14 ayat 26. Kak Zevan bacain ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Ku, kunya besar.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jangan lupa ya adik-adik, dihafalin ayat itu ya. See you next time. Bye-bye.